Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 2 Mei 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang lain yang mengasihi kita itu adalah hal biasa dan wajar. Dan itu adalah standar dunia ini. Tidak harus menjadi pengikut Kristus supaya dapat berbuat demikian. Tanpa mengenal Kristus pun kita bisa berbuat demikian. Dari sisi kemanusiaan pun kita bisa berbuat demikian. Sekali lagi, tanpa harus beriman kepada Kristus pun kita bisa melakukan mengasihi mereka yang mengasihi kita. Tetapi bagaimana dengan mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita? Ini adalah satu standar hidup mengasihi yang lebih tinggi dari semua. Ini adalah satu standar mengasihi yang ditetapkan Tuhan bagi pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kita diajarkan supaya kita mengasihi bukan karena, bukan supaya, tapi kita diajarkan mengasihi meskipun. Kita mengasihi bukan supaya orang mengasihi kita, bukan supaya kita dihargai, bukan supaya kita aman. Kita mengasihi bukan karena orang lain telah mengasihi kita, bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau masih di sana, itu standar dunia. Tetapi kita harus mengasihi siapapun meskipun dia tidak mengasihi kita, meskipun dia tidak berbuat baik kepada kita. Oh, ini sulit sekali, Amang. Benar. Ini sulit, tapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan teladan tentang kasih yang sesungguhnya. Dia datang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Itu bukan karena kita mengasihi dia, tapi karena memang Tuhan mengasihi kita meskipun kita sering melupakan dia, meskipun kita sering tidak mengikuti firman-Nya, meskipun kita sering berjalan di luar kehendak-Nya. Kasih yang demikian yang telah diberikan Tuhan, yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita orang percaya. Maka begitupun kita dalam keseharian, dalam hidup ini, marilah mengasihi setiap orang meskipun. Karena kalau mengasihi orang yang mengasihi kita disebutkan apalah upahmu? Ya tidak ada upah kita sebagai umat percaya kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Disebut di ayat 46 tadi, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus pun berbuat demikian. Apa bedamu dengan mereka? Sebagai orang-orang Kristen sejati, marilah hidup dalam kasih yang benar. Kasih meskipun. Mengasihi orang, baik mereka yang mengasihi kita maupun mereka yang membenci kita. Mintalah hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan supaya dapat melakukan ini. Walau dari daging ini, dari kemanusiaan kita, itu benar-benar sulit kita kerjakan. Bagaimana bisa saya berbuat baik? Sudah saya tahu jelas-jelas dia berbuat jahat kepada saya. Dia merancang kejahatan bagi saya. Tapi biarlah
imanmu kepada Kristus lebih kuat mengendalikan hidupmu. Kasihilah mereka, termasuk yang tidak mengasihimu, yang membencimu, yang berbuat tidak baik bagimu. Ketahuilah Tuhan adalah Allah yang senantiasa membuka matanya melihat segala sesuatu. Tuhan tidak pernah tutup mata. Maka kejahatan yang diperbuat orang lain kepadamu itu pun tidak luput dari pandangan Tuhan. Maka bukan urusanmu untuk membalaskannya, tapi biarlah Tuhan yang melakukan tindakannya atas mereka-mereka yang berbuat jahat. Tugas kita hanya satu: hiduplah dalam kasih yang benar dan kasih yang sungguh-sungguh, yakni kasih tanpa syarat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami tahu firman ini Tuhan begitu sulit kami kerjakan. Tapi kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan hati kami, yang menguatkan niat kami, supaya kami bisa mengasihi siapapun. Tidak hanya mengasihi mereka yang mengasihi kami atau yang berbuat baik kepada kami, tapi sebaliknya kami mengasihi siapapun, bagaimanapun mereka berbuat kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.